Perkenalkan, pertama alat yang mau dipakai adalah satu kling, kemudian yang kedua bor, ketiga gergaji, penggaris atau alat ukur meteran, alat tulis pensil atau ballpoint, gunting untuk motong, lalu mika untuk penggaris lentur. Kemudian materialnya madon, infraboard biru, kemudian ada jok, ada selang semen akuarium, lem pralon setengah in, dan pralon 1,5 in, dan yang terpenting adalah tong sampah. Bisa macam-macam, mau dari ember 70 liter dengan tutupnya. Tong yang akan kita pakai panjangnya di situ atau tingginya adalah 50 cm. Kemudian kita ambil 1/4 bagian dari bawah, itu 12,5. Nah itu 12,5, lalu ditandai. Itu tempat penyekat batas atas dan bawah. Kita membuat 4 lubang, ini lubang yang keempat. Setelah lubang yang keempat, itu posisinya 4 mata arah angin. 1, 2, 3, 4. Ya toh? Lubang-lubang ini dipakai untuk penyangga dengan menggunakan pralon setengah in. Coba pralon dipasang. Tuh, kemudian geser kiri kanan. Nah, kurang lebih nanti seperti itu. Jadi langkah berikutnya kita membuat as. Asnya menggunakan pralon 1,5 in. Kita ukur tinggi ember, tinggi 50 cm. Kemudian asnya kita turunkan 2 cm, jadi 48. Tolong kasih tanda 48 cm. Nah, kemudian dipotong. Potong lagi. Nah, setelah kita potong selesai, lalu kita kasih tanda. Tadi 1/4 bagian itu merupakan batas atas dan batas bawah, maka diukur tadi 50 cm, 1/4 bagiannya 12,5 dari bawah, diukur dulu 12,5, kasih tanda 12,5 ya toh. Nah itu nanti kita buat untuk lubang pertemuan antara tulang sekat. Oke, kita lubang. Lubangnya ada 4. Menurut mata arah angin 1, diteruskan lagi untuk sisi sebaliknya. Dibalik untuk sisi sebaliknya. Satu lagi. Kan ada 4 lubang menurut mata arah angin. 1, 2, 3, 4. Nah nanti kita rakit, coba apakah sesuai dengan kondisi yang tadi.
Selanjutnya kita membuat lubang kecil-kecil untuk respirasi bakteri. Itu lubangnya merata seperti sarangan knalpot. Bawahnya ada 4 lubang, atasnya ada 2 lubang. Antara lubang atas sampai kepada bawah berupa lubang kecil-kecil, yang pendek ada 2. Kemudian kita buat sarangan itu dari impala board yang kita buat lubang-lubang, semua dalam bentuk plastik supaya dia tidak korosi. Sekarang kita mau coba untuk rakit, kira-kira bagian dalam seperti apa. Bagian bawah dulu. Tadi lubangnya ada 4 menurut mata arah angin. Yang ketiga, yang keempat. Kemudian tarangan dimasukkan. Lalu lubang yang di atas adalah pengunci. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti yang di atas tarangan itu untuk menyimpan sampah padat. Lalu air akan meresap ke bawah melalui tarangan tadi, sehingga antara cairan dengan padat itu terpisah oleh tarangan. Setelah itu kita coba untuk masukkan ke dalam ember atau tong. Kemudian lawannya, kiri kanannya dipasang. Satunya lagi. Bisa ditunjukkan dulu. Ada silang. Nah, masukkan tarangannya dulu. Dimasukkan. Baik, kemudian penguatnya dipasang. Sirkulasi udara itu di bawah tarangan ada lubang kecil untuk respirasi bakteri yang ada di dalam. Posisinya harus di bawah tarangan, melingkar. Jadi kita yang terakhir finishing itu membuat lubang buangan untuk mengambil pupuk cair organik POC yang dihasilkan oleh kompos. Ada lubang paling bawah, kemudian kasih selang, kemudian selang kalau tidak dipakai dikaitkan di atas. Nah, kenapa kita menggunakan selang transparansi? Karena supaya kita bisa mengetahui posisi tinggi POC atau pupuk organik cair yang ada di dalam tong. Selanjutnya kita keseluruhan tong yang sudah kita buat, komposter dengan isinya masih kosong. Kita masuk ke komposter model lain yang sudah terisi dan sudah dipakai 2 tahun dan sampai sekarang tidak penuh. Mari kita. Oke, yang pertama kali sebelum saya menggunakan tong komposter, maka yang pertama harus membuat bioaktivator. Bioaktivator itu kita perbanyak dengan air gula. Air gula dipakai fungsinya untuk menghidupkan dan mengembangbiakkan bioaktivator. Air gula dipakai fungsinya untuk menghidupkan dan mengembangbiakkan bioaktivator. Bioaktivator yang saya pakai adalah bioaktivator buatan sendiri.
Nanti pada ada acara lain kita bisa bahas tentang bioaktivator. Tapi ACC saya tuangkan, kemudian saya masukkan sedikit gula, 1 sendok teh gula. Kemudian saya tuang air. Saya aduk atau 1 liter silakan. Kemudian dimasukkan ke dalam spray. Fungsi dari bioaktivator ini adalah untuk menghilangkan bau, mengurai zat-zat yang ada di dalam makanan, sampah yang ada di dalam tong, kemudian untuk menghancurkan, kemudian untuk menghasilkan N, P, dan K serta unsur-unsur yang diperlukan oleh tanaman menjadi produk air. Sampah dari dapur kita bawa ke tong komposter. Nah, bagaimana kita masukkan sampah ke dalam tong? Kita buka dulu tongnya, kita letakkan, sampah dimasukkan ke dalam tong. Dimasukkan ke dalam tong. Jangan lupa setelah semua dimasukkan ke dalam tong, lalu disemprot dengan bioaktivator. Sudah bisa disaksikan. Dan nanti kalau kita mau masukkan sampah, dibuka, dimasukkan ke dalam. Jangan lupa selalu disemprot dengan bioaktivator. Pupuk cair yang dihasilkan, kita ambil botol bekas yang kosong, kemudian kita buka tutupnya, kita ambil dari sini, lalu tuangkan ke dalam. Kemudian lagi dia keluar dari sana, kental sekali. Oke, kita tunggu. Nah, setelah botol penuh, maka kita bisa tarik kembali, lalu ini hasil panen bulan yang lalu. Jadi 1 bulan kurang lebih bisa kurang banyak, bisa sedikit, tergantung dari makanan yang ada di dalam tong. Aplikasi ada 2 cara. Yang pertama adalah bocor. Dan untuk bocor kita pakai perbandingan 1:25 sampai 1:50. Ini isinya 5 liter. Maka saya isi sekitar 50 cc. Saya tuangkan. Kemudian untuk disemprot 50 sampai 1:100. Kita masukkan ke dalam. Ini sudah saya isi air dari air kolam. Saya aduk-aduk setelah ke atas. Akar-akarnya diangkat. Kita siramkan ke 1 tanggulang pot seukuran 100 liter. Dia diisi dengan 5 liter air. Jadi
saya bisa buktikan bahwa tong ini tidak menimbulkan bau. Sudah 2 tahun berada di sini dan posisinya ada di dekat dapur, sudah dekat meja makan, ada di dekat ruang tamu, dan ada dekat kita santai-santai diam. It's our world, 'cause it's our world.